Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para mahasiswa yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita awali perkuliahan kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah tentang macam-macam tanda baca dalam Al-Quran ya. Sebagian kita sudah bahas untuk kuliah pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama fathah, kedua kasroh, ketiga dhammah, kemudian fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, sukun, tasydid. Nah, sekarang lanjutannya adalah mu'anaqah, shifir mustatil. Nah, ini yang akan kita bahas 10 dulu, kemudian lanjut nanti ada non kecil atau non iwat, kemudian ada ismam, ada imalah dan lain sebagainya. Nah, mari kita mulai. Berikut tanda-tanda dalam Al-Quran seperti yang pernah kita bahas, yaitu yang pertama fathah ya, yang berbunyi a, ba, ta, yang ujungnya a atau o ya, yang bergaris di atas. Nah, itu fathah. Kemudian kasroh. Nah, tanda kasroh itu berarti yang bergaris bawah, bunyinya ujungnya pakai i semua. I, b, t, c, j, h, dan selanjutnya. Kemudian tanda dhammah ya. Dhammah ya, berbunyi u, bu, tu, yang ujungnya pakai u semua sampai yu ya. Ini harokat fathah, kasroh, dhammah. Itu tandanya fathah, kasroh, dhammah. Setelah itu ya, selain ada fathah, kasroh, dan dhammah, itu ada fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhammah tanwin. Nah, ini bunyinya di ujungnya berbunyi an. Jadi a jadi an, i jadi in, u jadi un, ro jadi ron, ri jadi rin, ru jadi run. Ron, rin, run. Nah, coba an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, san, sin, sun. Nah, seperti itu dan seterusnya sampai dengan yan, yin, yun. Kemudian selanjutnya adalah tanda sukun atau mati ya. Nah, ini contohnya yang sudah pernah dibahas ya. Alif atau hamzah mati berbunyi e. Jadi tak, tak, tak. Nah, itu hamzah atau alif mati, ain mati, kaf mati, dan qaf mati ya. Kemudian ada qalqalah, ba sukun, jim sukun, dal sukun, do sukun, dan qaf sukun. Ab harus mantul. Qalqalah, aj, ad, at, ak. Kemudian ada nun mati ya, berbunyi an, man, an, in, han, hin, dan selanjutnya. Kemudian ada mim sukun atau mim mati berbunyi am, lam, tum, awalam, amruhu alaikum. Kemudian ada seperti tak sukun, sa sukun, ha sukun, dan selanjutnya ya, sukun, shin sukun, shot, dan lain sebagainya ya. Itu dipelajari lagi. Nah, itu tanda sukun, tanda yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8 adalah tanda tasydid ya. Tasydid seperti ini. Nah, seperti huruf W ya, di atas huruf. Nah, itu berarti tandanya memasukkan ya. Jika ada non tasydid dan mim tasydid, apa? Berarti dibaca gunnah. Nah, kemarin sudah kita bahas, ditahan selama 2 harokat. Nah, beda dengan huruf selain nun dan mim. Di atas
selain nun dan mim berarti harus ditekan ya. Jadi ini tanda tasydid ya. Coba nanti dipelajari lagi untuk tanda tasydid yang pernah kita bahas bersama. Untuk selanjutnya nomor 9 ada tanda titik 3 ya. Biasanya terletak di 2 tempat. Nah, ini namanya tanda mu'anaqah. Tanda mu'anaqah itu berhenti di salah satu titik 3. Ini contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, itu berarti berhenti di titik 3 yang belakang. Berarti yang depan harus lanjut. Nah, boleh mau berhenti di depan, tapi yang belakang harus lanjut. Misalnya kalau berhenti di depan. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, seperti itu. Kemudian dalam ayat lain, nih contohnya id ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'an wa yauma la yasbituna la ta'tihim kadzalik. Ini jika berhenti di titik 3 yang kedua atau yang belakang ya. Sekarang coba kita berhenti yang di depan. Titik 3 yang ke-1. Yauma sabtihim syurra'an wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Berhenti. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Nah, seperti itu. Jadi kalau berhenti yang di depan, berarti titik 3 yang belakang lanjut. Ini cara membaca tanda mu'anaqah ya. Kemudian yang ke-10 adalah tanda bulatan lonjong. Ini namanya tanda sifir mustatil ya. Sifir mustatil adalah bulatan lonjong yang berada di atas huruf yang menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang pada waktu bacaan berhenti atau waqaf dan dibaca pendek ketika bacaan bersambung atau wasol atau lanjut ya. Jadi dibaca panjang jika itu dibaca berhenti atau waqaf, tapi dibaca pendek jika dibaca wasol atau dilanjutkan bersambung. Nah, seperti itu. Ini tanda sifir mustatil. Contohnya pada surah Al-Kafirun ayat keempat halaman Al-Quran 603 ya, kalimatnya atau katanya ana. Nah, di belakang di atas ana itu di atas na alif. Nah, itu ada bulatan lonjong. Nah, itu berarti tanda sifir mustatil. Itu dibaca panjang jika berhenti. Wala ana. Itu jika berhenti. Tapi dibaca pendek ketika dibaca bersambung lanjut. Wala ana. Ananya dibaca pendek. Wala ana abidum ma'abattum. Kemudian dalam ayat lain, lihat bawahnya. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Nah, ini ada kata ana ya. Nanya dibaca pendek ketika dibaca wasol atau sambung. Ana minal ya, bukan ana minal bukan, tapi ana minal muhtadin. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya bisa dilihat lagi.
Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Fa ana awwalul, nanya juga dibaca pendek ya. Fa ana awwalul abidin. Ini kalau di dalam Al-Quran sudah dibantu dengan tanda sifir mustaqil ya, ada bulatan lonjongnya. Nah, kalau kebetulan di sini tidak ada, tapi di Al-Quran biasanya ada. Ini di bawahnya juga ada ya, yang saya bulati merah. Itu qala inni ana akhuka, itu ana juga dibaca pendek ya. Dalam ayat lain itu seperti dalam surah Al-Kahfi ya, ada kata lakinna. Nah, itu biasanya ada tanda bulatan lonjongnya. Nah, itu berarti dibaca pendek ketika dibaca wasol. Dalam surah Al-Ahzab ada kata adzununa ya, adzununa. Nah, di atas nah itu ada tanda sifir mustaqil. Kemudian qawariro. Nah, itu 10 dari tanda-tanda bacaan dalam Al-Quran ya. Untuk selanjutnya yang lain tanda bacanya adalah ada waqaf lazim, kemudian iqlab, nun kecil atau nun wiqoyah, waqaf, wasol, kemudian saktah, ismam, imalah, tashil, dan ayat sajdah. Mari kita bahas. Ini yang ke-11 ada tanda waqaf lazim. Seperti huruf mim kecil ya. Ini namanya tanda waqaf lazim. Apa itu waqaf lazim? Waqaf lazim artinya wajib berhenti ya. Ini disimak, coba kita baca, ada tanda mim kecil. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Nah, itu ada mim kecil, berarti wajib berhenti, waqaf lazim. Baru kemudian bacanya dilanjutkan. Idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Nah, itu tanda waqaf lazim. Kemudian lanjut ke nomor 12 yaitu tanda iqlab, itu mim juga, mim kecil tapi bentuknya beda ya. Jadi bedakan antara mim waqaf lazim dan mim iqlab ya. Bentuknya beda tapi sama-sama mim. Nah, ini mari kita coba baca. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Nah, ini ada tanda iqlab ya, mim kecil itu kan. Nah, itu berarti tanda iqlab. Mim ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bih. Nah, itu adalah tanda iqlab, yaitu merubah bunyi nun sukun yang bunyi an menjadi mim sukun. Ya, itu namanya iqlab. Kemudian lanjut nomor ke-13, yaitu ada nun kecil di bawah. Nun kecil disebut juga nun wiqoyah atau nun iwat atau nun kecil ya. Biasanya ada dalam Al-Quran ada ketemu nun kecil di bawah huruf ya. Ini namanya nun wiqoyah atau nun iwat atau nun kecil. Ini contohnya. Ini ada kata qauman, kemudian ada nun kecil di bawah, kemudian lahu ya. Allahu ya, lafallah. Nah, ini cara bacanya adalah qaumanillahu. Nah, nun kecil itu dibaca ni. Nah, kemudian man yang fathah tanwin itu menjadi fathah saja dan yang panjang dihilangkan jadi pendek. Qaumanillahu, bukan qauman lagi tapi qauma. Nah, terus bukan qaumanillah lagi tapi qauma, pendek. Qaumanillahu. Jadi jika ada nun kecil atau nun wiqoyah itu dibaca ni ya. Sebaiknya jika ada nun kecil atau nun wiqoyah itu dibaca wasol. Lanjut sambung ya. Qaumanillahu. Coba kita baca ayat di bawahnya. Wa idh qalat
ummatum minhum lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum azaban syadida. Kemudian ayat bawahnya, Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban aliman alladzina yattakhidun. Nah, itu jadi dibaca wasol alimanilladzi ya. Ini dilanjutkan, disambung, bukan alima, tapi kalau mau berhenti boleh alima, berhenti, terus nun kecilnya, nun wiqoyahnya tidak dibaca, tapi lanjut alladzina yattakhidhu gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau wasol berarti seperti tadi, azaban alimanil ladzina yattakhidun. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya. Nah, seperti itu ya cara baca nun kecil, nun wiqoyah atau nun iwat. Nah, itu. Kemudian lanjut ke nomor berikutnya, itu ada tanda waqaf. Tanda waqaf itu yang ada huruf kecilnya di atasnya, itu ada huruf to misalnya, terus ada huruf qaf, lam alif ya, qaf, lam, alif, qaf, fa, jim. Nah, itu berarti tanda waqaf. Waqaf artinya lebih baik atau lebih utamanya itu berhenti ya. Sebenarnya lanjut juga boleh, tapi lebih utama, lebih baiknya berhenti. Yuk coba kita lihat pada contoh. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Nah, di situ ada tanda jim. Nah, jim itu tanda waqaf, berarti lebih baik berhenti saja. Nah, kemudian baru lanjut. Innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Nah, di situ ada tanda qaf lam. Nah, itu berarti tanda waqaf juga. Berarti lebih baik berhenti. Ya, seperti itu. Itu tanda waqaf. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda wasol. Ya, wasol ini kebalikan dari tanda waqaf. Kalau wasol itu lebih baik atau lebih utamanya dibaca lanjut. Ya, tapi berhenti tidak apa-apa. Tapi lebih utamanya dibaca lanjut. Ini ada tandanya shad lam alif, kemudian zain, kemudian shad, ada lagi satu qaf, nah satu lagi lam alif. Nah, lam alif ini ada yang mewajibkan lanjut ya, tapi ada juga berhenti nggak apa-apa, tapi ngulang dari sebelumnya ya. Coba kita lihat contoh tanda wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Nah, di sini ada tanda shad lam, nah, terus ada qafnya. Nah, itu berarti tanda wasol, lebih baik dibaca lanjut. Kemudian ayat yang di bawahnya, nah, dilihat ini ada tanda lam alif. Nah, lam alif seperti ini berarti tanda wasol, berarti dibaca lanjut. Saya bacakan. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Kemudian yang di bawahnya, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima
yakhsifani 'alaihima min waraqil jannati wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Nah, di sini ada tanda zain, berarti dibaca wasol. Kemudian tanda yang berikutnya nomor 22 yaitu tanda saktah. Nah, di atas kata itu ada tulisannya saktah pakai tulisan Arab. Nah, itu berarti tanda saktah. Nah, apa artinya saktah itu? Saktah itu artinya berhenti sejenak atau kira-kira 2 harokat, tapi tanpa bernafas. Ya, jadi kalau ada tanda sakta berhenti sejenak tanpa bernafas. Nah, sejenak itu seberapa? Ya, kira-kira 2 ketukan atau 2 harokat. Nah, itu namanya tanda sakta. Nah, sekarang contohnya kita lihat pada surah Al-Kahfi ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, itu ada berhenti sejenak, wajah di atasnya ada saktah, itu berhenti sejenak kira-kira 2 ketukan baru lanjut qayyima, wajah qayyima. Nah, itu tanda saktah. Qayyimal liyundhira. Seperti itu. Kemudian di dalam surah Yasin, ya, itu juga ada contohnya qalu ya wailana man ba'athana min barqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Yang selanjutnya adalah tanda ismam. Nah, tanda ismam. Ismam itu artinya memonyongkan bibir, tapi tidak nampak bunyi, tidak kelihatan. Contohnya pada kata la ta'manna. La ta'manna. Nah, seperti itu. Ada moncongkan bibirnya. Nah, kita lihat pada ayat ini di bawahnya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, itu ada kata la ta'manna. Saya ulang. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, itu tanda ismam. Nah, tanda ismam itu pada kata la ta'manna, artinya memonyongkan bibir, tapi tidak nampak bunyinya. Kemudian yang berikutnya adalah tanda imalah. Nah, apa tanda imalah itu? Tanda imalah artinya memiringkan. Nah, cara bacanya dengan memiringkan bibirnya. Pada kata majreha, nah itu dimiringkan. Majreha. Nah, ini coba dilihat pada surah Hud ayat 41.
Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, itu ada tulisannya majriha, majroha. Nah, itu cara bacanya adalah imalah, memiringkan. Jadi bacanya majreha. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah tanda tashil. Ya. Tanda tashil itu pada kata a'jamiyun. Nah, itu tashil itu artinya mempermudah, ya, memudahkan. Jadi ada hamzah berdekatan, ya, jejer berdekatan. Nah, itu karena ini cara bacanya berat, jadi di cara bacanya dimudahkan. Nah, ini namanya tashil, ya, pada kata a'jamiyun. Nah, memudahkannya jadi a'jamiyun. Bukan aha, tapi a'jamiyun. Nah, coba kita lihat pada surah Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Nah, ini ya, a'jamiyyun wa arabi. A'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ ba'id. Nah, itu tanda tashil terdapat dalam Quran surah Fussilat ayat 44. Nah, artinya tashil adalah memudahkan. Kemudian tanda berikutnya adalah tanda ayat sajadah atau sajadah, ya. Ini dilihat pada Quran surah Sajdah juz 21 ya, ayat 15. Nah, ini ada tanda seperti kubah, ya. Kemudian di sampingnya ada tulisan sajdah atau sajadah, ya. Nah, ini namanya ayat sajdah. Nah, pada jika baca Al-Quran bertemu dengan ayat sajdah, nah, disunahkan untuk sujud tilawah. Nah, sujud tilawah doanya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, ini doa sujud tilawah ketika bertemu dengan ayat sajdah. Tapi bisa diganti dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 3 kali dan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Itu jika membaca Al-Quran bertemu dengan ayat sajdah. Coba kita contohkan. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada. Idza dzukkiru biha kharru sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, kemudian sampai di situ langsung sujud. Nah, sujud doanya yang seperti tadi. Atau bisa juga langsung baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Terus kemudian la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, kemudian baca ayat selanjutnya. Nah, itu ayat sajdah. Nah, berikut dalam Al-Quran yang terdapat ayat-ayat sajdah. Nah, ini dalam beberapa surah berikut ini ya, bisa dilihat. Baik, nah itu sudah kita bahas macam-macam tanda baca dalam Al-Quran ya. Yang kita bahas ada 20 ya. Silahkan diperhatikan lagi. Untuk pertemuan kali ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.